Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Sumber kita hari ini itu buku yang menarik banget, The Charisma Myths oleh Olivia Fox-Cabane. Kita mau coba bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya karisma itu. Anda pernah nggak sih ketemu orang yang rasanya langsung klik aja gitu, kayak punya daya tarik yang kuat? Nah, buku ini bilang karisma itu bukan bakat goib loh, tapi lebih ke serangkaian perilaku. Dan yang penting, bisa dipelajari. Betul banget. Ini kayak mengubah cara pandang kita ya soal karisma. Seringnya kan kita mikir, wah orang ini emang dari sananya karismatik. Padahal Kabein, dia didukung banyak riset juga ya dari psikologi, ilmu perilaku. Nunjukin kalau ini tuh lebih soal apa yang Anda lakukan, bukan soal siapa Anda dari lahir. Oh, jadi bukan sesuatu yang tetap gitu ya, bisa naik turun? Ya, tingkat karisma kita tuh bisa naik turun. Tergantung kita lagi nunjukin perilaku nonverbal yang mendukung atau enggak. Contoh gampangnya Steve Jobs deh. Di awal karirnya kan kelihatan agak canggung ya. Beda banget sama sosok ikonik yang kita kenal belakangan. Itu bukti banget kalau karisma tuh bisa diasah lah. Oke, oke. Nah, hari ini kita mau fokus ke 3 elemen utamanya nih, yang dibahas di bab 2 buku ini. Presence atau kehadiran, terus ada power atau kekuatan, sama warmth, kehangatan. Tujuannya sih biar kita semua, termasuk Anda yang dengerin, bisa lebih kenal sama perilaku ini. Dan mungkin, ya, mulai coba-coba melatihnya, kayak cerita Marilyn Monroe itu loh, menarik banget. Yang dia bisa on dan off itu ya? Iya, dia bisa jadi Marilyn yang memukau atau jadi Norma Jean yang biasa aja, sesuka dia. Itu kan nunjukin banget kalau karisma itu kayak semacam tombol yang bisa kita atur sendiri. Nah, sebelum kita bedah satu-satu 3 elemen itu, mungkin penting juga ya kita bahas sedikit. Kenapa sih karisma ini penting? Kenapa kita perlu ya repot-repot belajar soal ini? Pertanyaan bagus. Kalau menurut buku ini gimana? Ya intinya sih karisma itu kan bikin orang lain jadi suka, jadi percaya, dan mau dengerin kita. Mau dipimpin sama kita. Dalam konteks kerjaan, kepemimpinan, ini jelas krusial banget. Ada peneliti namanya Robert House. Dia nemuin kalau pemimpin yang karismatik itu bisa bikin timnya lebih komit, rela kerja lebih keras gitu. Tapi efeknya nggak cuma di kantor sih sebenarnya. Oh iya, benar juga. Di buku ini disebut contoh kayak dokter yang lebih disukai pasiennya, atau negosiator yang lebih ganteng deal. Bahkan dalam hubungan personal sehari-hari juga ngaruh ya. Jadi, intinya karisma tuh ngasih kita semacam keunggulan lah ya dalam interaksi. Orang jadi lebih mungkin dengerin kita, setuju sama kita. Persis. Jadi bukan cuma soal tampil keren atau gimana, tapi soal efektivitas. Efektivitas komunikasi, efektivitas mempengaruhi. Pengaruhnya ini bisa kelihatan banget loh. Misalnya, ada salesman yang karismatik. Penjualannya bisa berkali-kali lipat dari temennya. Atau pengusaha yang, wah gampang banget narik investor. Ini bukan sulap, tapi efek nyata dari perilaku yang bangun kepercayaan dan koneksi. Oke, oke, masuk akal banget. Nah, mari kita masuk ke intinya, bab 2 nih. 3 komponen perilaku karismatik. Buku ini bilang, pas kita ketemu orang baru, otak kita tuh otomatis nilai 2 hal. Bener gak? Iya, secara nggak sadar ya. Pertama kita nilai, orang ini punya kekuatan nggak sih? Maksudnya kemampuan buat mempengaruhi keadaan, gitu. Power. Terus yang kedua, kita nilai, orang ini niatnya baik nggak ya ke kita? Warmth atau kehangatan. Nah, kombinasi keduanya ini, ditambah satu lagi, presence, itu yang bikin kesan karismatik. Betul. Cabainya tuh nyimpulinnya bagus banget. Ketemu orang karismatik itu rasanya mereka punya kekuatan besar. Dan mereka tuh kayaknya suka banget sama kamu. Kuncinya di situ, kombinasi dan keseimbangan. Keseimbangan ya. Jadi nggak bisa cuma salah satu aja. Idealnya sih gitu, kalau cuma power doang tanpa warmth, jatuhnya bisa jadi intimidatif, dingin, arogan mungkin. Sebaliknya, kalau cuma warmth doang tanpa power, kesannya bisa jadi lemah. Atau kayak cuma pengen nyenengin orang aja nggak punya pendirian. Contoh Gladstone sama Disraeli di buku itu kayaknya pas banget buat gambarin ini ya. Pas banget. Jadi ceritanya kan ada wanita muda abis makan malam sama Gladstone. Gladstone ini terkenal punya power kuat, politisi hebat. Si wanita ini pulang mikir, wah, Gladstone orang terpintar di Inggris. Dia terkesan sama Gladstone ya. Iya, tapi pas dia makan malam sama Disraeli yang juga punya power tapi dikenal punya warmth juga, pulangnya si wanita ini mikir,
wah saya ini orang terpintar di Inggris. Beda ya rasanya. Beda banget kan? Disraeli itu bikin orang lain merasa naik, merasa didengarkan, merasa penting. Bukan cuma bikin orang terkesan sama dirinya sendiri. Itu dia kekuatan warmth kalau digabung sama power. Oke, menarik banget. Mari kita kupas satu-satu deh. Mulai dari fondasinya dulu nih. Presence atau kehadiran. Maksudnya hadir sepenuhnya tuh gimana sih? Kayaknya sering dengar istilah ini. Iya, sering ya. Dalam konteks karisma ini, presence itu artinya pikiran kita tuh bener-bener lagi di sini, di momen ini. Fokus sama interaksi yang lagi jalan. Nggak mikirin kerjaan numpuk, nggak mikirin nanti mau makan apa gitu. Kita kasih perhatian penuh ke lawan bicara. Contoh yang sering disebut tuh Bill Clinton. Katanya dia bisa bikin orang yang diajak ngobrol ngerasa jadi satu-satunya orang di ruangan itu. Padahal mungkin rame banget. Wah, kebayang sih. Tapi, aduh jujur aja di zaman sekarang yang serba cepet, banyak notif, kayaknya susah banget ya buat hadir sepenuhnya gitu. Pikiran gampang banget kemana-mana. Susah banget. Dan emang ada alasannya ya, secara biologis dan sosial. Otak kita dari zaman dulu itu kan dirancang buat terus-menerus scan lingkungan. Cari hal baru, potensi bahaya, itu mekanisme bertahan hidup. Nah, ditambah lagi budaya modern yang penuh distraksi ini. Notifikasi HP, email masuk, berita terus-terusan. Ini ngelatih kita buat punya continuous partial attention. Perhatian kita jadi pecah-pecah terus. Continuous partial attention. Istilahnya aja udah bikin pusing ya. Iya, ada studi dari Harvard loh, Daniel Gilbert, yang neliti. Katanya, hampir separuh waktu kita itu dihabiskan buat ngelamun atau mind wandering. Pikirannya nggak di momen sekarang. Setengah waktu. Banyak banget itu. Jadi wajar dong ya kalau kita lagi ngobrol terus tiba-tiba mikirin hal lain. Wajar banget. Jadi, jangan terlalu nyalahin diri sendiri juga kalau susah fokus. Yang penting sadar dulu. Nah, kabar baiknya, kata Ceban, presence ini tuh kayak otot mental. Bisa dilatih. Bisa dilatih ya, gimana caranya? Nggak perlu yang rumit-rumit kok. Sedikit peningkatan aja, itu udah bisa kerasa bedanya sama orang lain. Mata kita jadi lebih fokus, respon kita lebih pas waktunya. Itu semua sinyal kalau kita beneran nyambung. Sebaliknya, kalau pikiran kita melayang, itu tuh bisa kedeteksi cepet banget loh sama lawan bicara. Dalam hitungan milidetik katanya. Dan bikin mereka ngerasa kayak, ya nggak didengerin, nggak dihargai. Di buku ada latihan sederhananya kan ya, kayak fokus ke suara sekitar, atau napas, atau rasa di jari kaki gitu. Cuma semenit, 2 menit. Betul. Latihan simple kayak gitu. Coba aja fokus ke sensasi napas keluar masuk. Atau dengerin semua suara di sekitar Anda tanpa ngejudge. Atau rasain sensasi di ujung jari kaki. Lakuin semenit aja secara rutin. Tujuannya bukan buat jadi ahli meditasi atau gimana, tapi cuma buat ngelatih lagi otot fokus kita, biar lebih gampang balik ke momen sekarang. Coba deh nanti pas ngobrol lagi, perhatiin seberapa sering pikiran Anda jalan-jalan. Menarik deh, ada cerita klien di buku itu ya, yang setelah latihan fokus sebentar-sebentar gitu, dia jadi ngerasa lebih rileks pas ngobrol, terus lebih gampang senyum, dan orang lain tuh ngerespon positif ke dia, padahal dia belum ngomong banyak, cuma karena rasa hadirnya beda. Nah, itu dia. Itu nunjukin betapa dasarnya si presence ini. Ini kayak panggungnya lah. Di atas panggung inilah power and warmth bisa tampil dengan baik. Kalau nggak ada presence, dua elemen lain bisa kerasa hambar atau malah palsu. Oke, presence sebagai fondasi, paham. Sekarang kita ke komponen kedua, power atau kekuatan. Ini maksudnya apa nih? Bukan kekuatan fisik kan ya? Bukan cuma fisik pastinya. Power di sini tuh lebih ke persepsi orang lain tentang kemampuan kita buat mempengaruhi dunia di sekitar kita. Bisa macam-macam sumbernya. Bisa dari jabatan, otoritas, bisa dari uang, kekayaan, bisa dari keahlian kita di bidang tertentu, koneksi sosial yang luas, kecerdasan, bahkan penampilan fisik atau status sosial juga bisa ngasih kesan power. Jadi banyak ya sumbernya. Dan kita menilainya dari mana? Nah, ini yang menarik. Kita sering banget nilai ini secara instan. Dan tebak dari mana? Lagi-lagi dari petunjuk nonverbal, bahasa tubuh. Bahasa tubuh lagi ya? Sepenting itu emang? Penting banget. Ada studi dari MIT Media Lab yang tadi Anda sebut itu kan, yang bisa prediksi hasil negosiasi atau pitching jualan, akurasinya 87% cuma dari analisis bahasa tubuh. Nggak dengerin omongannya sama sekali. Gila, 87% cuma dari gerak-gerik. Kok bisa ya? Bisa.
Karena bahasa tubuh itu lebih tua dari bahasa lisan kita, bagian otak kita yang lebih primitif tuh udah sangat terlatih buat baca dan ngerespon sinyal-sinyal nonverbal ini. Postur yang tegap tapi rileks, kontak mata yang stabil, gerakan tangan yang tenang dan bertujuan, itu semua secara nggak sadar ngirim sinyal. Orang ini kompeten, orang ini percaya diri, orang ini punya power. Jadi cara kita berdiri, cara kita natap orang itu udah ngomong duluan ya sebelum kita buka mulut. Bisa dibilang gitu. Buku ini juga nekenin, orang tuh cenderung nerima apa yang kita proyeksikan. Kalau kita memproyeksikan power, tentu dengan cara yang nggak arogan ya, orang lain bakal cenderung rasain itu. Oke, jadi udah ada presence yang bikin kita hadir, terus power yang bikin kita kelihatan mampu. Nah, kalau cuma dua itu aja, cukup nggak? Belum, masih kurang satu lagi yang krusial. Warmth atau kehangatan. Warmth ya, ini soal apa? Ini soal persepsi tentang niat baik kita ke orang lain. Apakah kita kelihatan peduli, baik hati, suportif, positif, kayak gitu-gitu. Dan sama kayak power, warmth ini juga sebagian besar dikomunikasikannya lewat apa? Ya, bahasa tubuh dan perilaku nonverbal, senyum yang tulus, anggukan pas dengerin, postur tubuh yang terbuka ngadep lawan bicara, nada suara yang ramah. Dan disinilah keseimbangan tadi jadi penting banget lagi ya. Power butuh warmth, warmth butuh power. Tepat sekali. Karisma yang benar-benar nena dan efektif, itu butuh perpaduan ketiganya. Presence jadi dasarnya. Power nunjukin kita bisa diandalkan, kita mampu. Warmth nunjukin kita aman, niat kita baik, kita mau terkoneksi. Tanpa warmth, power jadi dingin, nakutin. Tanpa power, warmth bisa jadi lembek, nggak berkesan. Disraeli tadi itu contoh bagus, gimana dia bisa maduin keduanya dengan pas. Oke, ini nyambung ke salah satu ide paling kuat di buku ini deh menurut saya. Yaitu hubungan antara kondisi internal kita, pikiran, perasaan kita, sama bahasa tubuh yang kelihatan dari luar. Buku ini kan bilang jangan fokus pura-pura pasang bahasa tubuh karismatik, tapi fokus ke dalam diri. Kalau kondisi internal kita udah karismatik, bahasa tubuh yang pas bakal ngalir sendiri. Ini beneran sesimpel itu kah? Kedengerannya simple ya, tapi ini poin yang dalam banget. Dan banyak didukung riset soal koneksi pikiran tubuh atau mind-body connection. Apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, itu beneran ngaruh ke fisik kita, ke bahasa tubuh kita. Seringnya tanpa kita sadari. Contoh paling gampang deh, efek placebo. Orang bisa sembuh cuma karena percaya dia minum obat asli, padahal isinya tepung doang. Pikirannya itu memicu perubahan fisik yang nyata di tubuhnya. Atau pas nonton film horor, jantung kita jadi deg-degan, padahal kita tahu itu cuma di layar. Persis, otak kita tuh nggak selalu bisa bedain mana imajinasi, mana realita. Apa yang kita fokusin di pikiran, apa yang kita rasain di hati, itu bakal bocor keluar lewat ekspresi, postur, nada suara. Ada juga studi dari Ellen Langer soal lansia yang jadi lebih bugar secara fisik, cuma karena tinggal di lingkungan yang dibikin kayak zaman muda mereka. Jadi kata Cabane, kunci buat bahasa tubuh karismatik yang otentik itu, ya dimulai dari ngelola kondisi internal kita dulu. Jadi bukan fake it till you make it soal postur gitu ya. Lebih ke atur kondisi batinmu, nanti tubuhmu ngikutin. Kurang lebih gitu. Tentu aja ada teknik bahasa tubuh spesifik yang bisa ngebantu. Tapi itu kayak lapisan luarnya aja. Fondasinya tetap di kondisi mental dan emosional kita. Kalau kita lagi ngerasa nggak nyaman, cemas, atau nggak pede, wah susah banget mau konsisten nunjukin power dan warmth yang meyakinkan. Mau dipaksain senyum atau tegap gimana juga, pasti kerasa nggak naturalnya. Makanya di buku ini dibahas juga cara ngatasin hambatan mental kayak gitu. Oke. Jadi makin jelas nih benang merahnya. Kalau kita rangkum inti dari bab 2 ini, lupakan deh mitos karisma itu bakat lahir. Karisma itu soal perilaku, bisa dipelajari. Dan pusatnya ada di 3 komponen. Yaitu presence, hadir sepenuhnya pas interaksi, terus persepsi power, kemampuan kita buat bertindak atau mempengaruhi, dan persepsi warmth, niat baik kita ke orang lain. Dan ketiganya ini harus ada plus seimbang. Dan yang paling dasar, semua perilaku luar ini, terutama bahasa tubuh, itu cerminan dari kondisi internal kita. Jadi ngelola pikiran dan perasaan itu langkah pertama yang paling krusial ya. Bisa dibilang gitu, iya. Dan kalau harus milih satu yang paling fundamental buat dimulai, ya presence itu. Tanpa itu, susah mau bangun power dan warmth yang otentik.
Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ke ranah praktis buat Anda yang dengerin. Coba deh pikirin satu situasi ngobrol yang biasanya agak susah buat Anda. Mungkin presentasi, atau ngobrol sama atasan, atau ketemu orang baru. Gimana kalau di kesempatan berikutnya, Anda coba niatin buat bawa sedikit aja lebih banyak presence. Benar-benar fokus dengerin, tahan dulu keinginan buat mikirin mau jawab apa pas orang lain lagi ngomong. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi di obrolan itu? Atau bisa juga coba amati orang di sekitar Anda yang menurut Anda tuh karismatik. Jangan cuma kagum aja, tapi coba perhatiin lebih detail. Gimana sih cara dia nunjukin presence? Dari mana Anda bisa ngerasain powernya? Terus, apa yang bikin Anda ngerasa dia tuh warm atau hangat dan baik? Ngeliat contoh nyata sambil mikirin 3 komponen ini bisa ngebantu banget buat mahamin konsepnya. Dan inget ya, ini kan pengembangan skill. Jadi, ya butuh latihan, butuh sabar juga. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita tentang inti karisma dari buku The Charisma Math ini. Semoga ada 1 atau 2 hal yang bisa Anda coba terapkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.